Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Sabtu 16 Mei 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Pada pagi hari ini kita datang beribadah dan merenungkan firman Tuhan dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14 dengan tema kekuasaannya kekal. Saudara, di tengah dunia yang terus berubah, Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Dialah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Kerajaan manusia akan berlalu, tetapi pemerintahan Kristus tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Karena itu, mari kita datang dengan hati yang penuh dengan hormat, penuh syukur dan percaya kepadanya. Siapkan hati untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan indah pada pagi hari ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Tuntun kami untuk memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Kami akan semakin mengenal Engkau Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas segala zaman, yang kerajaannya kekal dan tidak akan lenyap. Ya Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan, serta kedudukan sebagai raja. Ke orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya, kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Kekuasaannya kekal. Itulah tema kita. Saudara, salah satu penglihatan yang dialami oleh Daniel pada masa pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, ialah tentang 4 binatang dan anak manusia. Keempat binatang menggambarkan kerajaan dunia yang saling menaklukkan dan pada waktunya akan berakhir. Sedang anak manusia, gambaran dari sosok yang kepadanya yang lanjut usia atau Allah sendiri memberikan kekuasaan, kemuliaan dan kuasa sebagai raja yang kepadanya bangsa-bangsa akan datang mengabdi. Kepada anak manusia itu diberi kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya yang tidak akan musnah. Anak manusia dalam penglihatan Daniel nampaknya merujuk pada peran seorang juru selamat, bukan hanya atas Israel yang hidup dalam pembuangan, tetapi juga bagi bangsa-bangsa. Apa yang dilihat oleh Daniel itu tentang anak manusia dalam keyakinan Kristen menunjuk pada diri Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam Injil kerap kali menyebut diri sebagai anak manusia yang datang untuk membawa orang masuk ke dalam kerajaan sorga, kepada kuasa kerajaan yang kekal. Kalau anak manusia dalam penglihatan Daniel itu tidak lain adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah dan Mesias, maka menjadi tugas gereja untuk melanjutkan berita tentang kerajaan sorga yang kekal itu kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa dapat mengenalnya dan percaya kepadanya sebagai Raja di atas segala raja, yang kerajaannya
bukan dari dunia ini. Kehadiran Yesus Kristus sebagai anak manusia ataupun sebagai anak Allah, Raja yang diurapi untuk menyatakan babak baru dalam kehidupan manusia, yang mana kerajaan Allah, kerajaan sorga dinyatakan menjadi kabar baik yang harus terus berkumandang dari gereja yang diutus dan ditentukan oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur karena kuasa-Mu kekal dan kasih setia-Mu tidak berkesudahan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia dan juga jemaat di mana Tuhan menempatkan kami. Teguhkan setiap hamba Tuhan, majelis gereja, pelayan gereja, pengurus organisasi intragerejawi, bahkan seluruh umat-Mu, agar kami tetap setia memberitakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, dan juga setiap kami yang boleh beribadah melalui renungan pagi saat ini. Berikan kesehatan bagi yang sakit, berikan penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, serta pengharapan bagi yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, dalam setiap pencapaian yang Tuhan perkenankan kami boleh raih. Dan terlebih Tuhan, kehidupan nafas yang Engkau karuniakan bagi kami. Seluruh aktivitas kami hari ini akan kami mulai bersama dengan Tuhan. Engkaulah Raja kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal dan kuasanya tidak akan berakhir. Karena itu, saudara, pergilah. Jalanilah hidup dengan tetap setia dan berharap hanya kepadanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.